Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Nanda Aftika dengan NIM 22423136. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Kontribusi BPRS dalam menopang perkembangan UMKM di Yogyakarta. Latar belakangnya itu ada BPRS adalah jenis bank yang memberikan pembiayaan kepada UMKM atau masyarakat yang membutuhkan, yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian di BPRS juga tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Lalu ada BPRS juga memiliki peran strategis, yaitu sebagai lembaga pemberi modal atau pembiayaan kepada masyarakat kecil atau pelaku UMKM yang membutuhkan dana untuk memulai atau memajukan usahanya. Kemudian ada rumusan masalah, ada 4, yaitu yang pertama, apakah BPRS dibentuk untuk membantu UMKM atau masyarakat yang membutuhkan dana. Terus yang kedua ada apa saja kendala yang dialami oleh BPRS. Yang ketiga ada apa saja kontribusi atau peran yang dilakukan BPRS untuk UMKM. Dan yang keempat ada apakah peran UMKM di Indonesia itu dianggap sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Lalu tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, untuk mendeskripsikan apakah BPRS benar-benar dibentuk untuk membantu masyarakat kecil dan UMKM yang membutuhkan pembiayaan atau permodalan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan apa saja masalah yang dialami oleh BPRS. Lalu yang ketiga ada untuk mendeskripsikan peran atau kontribusi yang diberikan BPRS kepada masyarakat atau UMKM. Lalu yang keempat ada untuk mendeskripsikan apakah benar peran UMKM itu dianggap sebagai penggerak pertumbuhan dalam perekonomian. Lalu manfaat penelitian itu ada untuk membantu menjelaskan bagaimana peran dan manfaat BPRS dalam mendukung kegiatan UMKM, lalu mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran lembaga keuangan syariah dalam memperkuat perkembangan perekonomian daerah. Yang ketiga ada memberikan informasi dan penilaian mengenai sejauh mana kontribusi BPRS terhadap pertumbuhan UMKM. Dan yang keempat dapat dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah bagi mahasiswa atau peneliti yang menekuni bidang ekonomi syariah. Lalu ada landasan teori. Yang pertama ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini merupakan lembaga perbankan syariah yang memberikan layanan transaksi keuangan yang berperan sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah pedesaan. Lalu dalam BPRS itu menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan mekanisme yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, di mana kegiatan usaha dilandasi oleh perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Lalu ada yang kedua, landasan teorinya ada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha mikro ini adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perseorangan. Sementara itu, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri dijalankan oleh individu atau badan usaha. Lalu, usaha menengah itu jenis usaha menengah atau besar. Jika usaha menengah itu jenis usaha ekonomi produktif yang dijalankan mandiri oleh individu atau badan usaha. Lalu selanjutnya, UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan memberikan peluang kerja khususnya di wilayah pedesaan. Terus yang terakhir ada peran pembiayaan BPRS terhadap UMKM. BPRS ini sebagai penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Dalam proses pembiayaan, BPRS menerapkan analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Kemudian metodologi penelitian yang saya gunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi literatur.
Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menopang perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Yogyakarta melalui kajian terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Kemudian sumber datanya itu dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai referensi ilmiah dan dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data tersebut mencakup jurnal ilmiah, artikel, publikasi dari instansi pemerintah seperti OJK, serta data statistik terkait perkembangan UMKM di Yogyakarta. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis suatu fenomena berdasarkan data yang bersifat naratif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran sistematis mengenai bentuk, strategi, serta kontribusi aktual BPRS dalam mendukung UMKM. Kemudian teknik analisis datanya, data yang diperoleh itu dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah, mengorganisasi, dan menginterpretasi data sekunder secara sistematis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan konseptual yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasi informasi berdasarkan kategori tertentu, seperti bentuk dukungan pembiayaan, strategi BPRS dalam pembinaan UMKM, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Kemudian hasil analisis ini disajikan secara naratif dan argumentatif disertai dengan rujukan teoritis dan data empiris yang relevan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode atau dengan cara mengumpulkan, merekam, serta mengkaji dokumen-dokumen yang membuat informasi terkait objek penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa teks, gambar, atau berbagai bentuk lain yang berperan sebagai bukti atau sumber data. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.